Anda mau data yang tertulis seperti apa? Ya Allah. Seperti Kalau yang saya seperti pertanyakan, Bang Ebiel. kalau kalimat yang mengatakan bahwa yang lahir dari perempuan Maryam adalah Tuhan, itu nggak ada kalimat seperti itu. Yes. Yohanes 14 Saya ya. bertanya, siapa yang menuhankan manusia yang keluar dari lubang najis? Saya. Saya. Tepuk tangan itu. Saya nggak tanya. Saya tidak tanya bangkit. Dia pernah mati kan? Yesus pernah mati? Nah, berarti dia pernah mati kan? Pernah jadi mayat? Pernah mati, pernah jadi mayat. Oh, tapi kau bilang katanya Tuhan saya tidak pernah mati. Ya, Tuhan tidak pernah mati, Yesus mati. Jadi yang mati Tuhannya. Silakan Adinda Ebil. Adinda. Oi Adinda. Akan terdiamnya dia. Kamu kami mute itu. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Ngapain kau yang jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Udah paham Silakan, kan itu ya, Ebil. pertanyaannya ya? Apa tuh? Enggak, dari kemarin kan udah saya jelasin tentang ketuhanan Yesus. Di dalam Yohanes 14 misalnya ayat yang ke-7. Kata Yesus begini, sekiranya engkau mengenal aku katanya kan, tentulah engkau mengenal dia ya. Nah, sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Di sini kan secara tersirat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa ya. Terus yang kedua, berkali-kali saya katakan, tidak ada seorang manusia yang datang ke surga lalu kemudian Ebel, tunggu, dalilmu tadi salah. Itu bukan tentang Tuhan, tentang Mesias. Coba baca ulang lagi dari atasnya. Bukan tentang Tuhan, Mesias itu tadi. Dalilmu salah. Bilang kalau dia di mute, dia itu butuh waktu 1 sampai 2 jam, kan? makanya jangan memute lah, takut kali dia dijelasin. Bukan takut, kamu ngerocos terus. Bukan, nanti gimana ya? Kan minta penjelasan kan, ya saya jelasin lah gitu. Nanti nggak saya jelasin dibilangnya nggak bisa jawab. Ebil, Bla kau bla dengar bla kan gitu. pertanyaannya? Ebil, pertanyaannya, dari mana kau dapat informasi yang keluar dari lubang perempuan itu Tuhan? Kau jawab itu. Coba itu. Silakan. Dan kemana-mana kau? Ya kami kan berdasarkan dalil-dalil Alkitab, bukan berpatokan kepada apa kitab-kitab lain. Kami nggak Ya, patokan jadi kepada Alkitab. jadi maksud kamu Ebil, kalau yang setiap perempuan contoh saya melahirkan anak saya secara normal keluar dari selingkingin itu adalah Tuhan. Nggak ada pula ayatnya berkata seperti itu bahwa setiap perempuan melahirkan. Itu yang mau ditanya. Itu tadi. Kalau nggak ada ya, kenapa Ada yang Yesus itu tanya. Tuhan? Enggak, bukan gitu. Enggak ada dalilnya mengatakan bahwa setiap perempuan yang lahir itu dikatakan Tuhan anaknya. Enggak ada dalilnya Oke, seperti itu. oke. Jadi Anda yang membikin. apa bedanya proses kelahiran Bunda Maria dengan saya? Beda, jelas beda. Kalau kalau Anda lahir dilahirkan, dia melalui proses namanya hubungan suami istri. Bukan. Yang namanya keluar tidak ada hubungan lagi. Orang udah sakit-sakit kok masih berhubungan. Gimana mungkin saya kurang nyimak, mungkin pertanyaannya gimana tadi? Begini, proses kelahiran anak saya apakah berbeda dengan proses kelahiran ketika Bunda Maria melahirkan Yesus? Nah, baik. Oke. Apa perbedaannya? Karena Ya. kelahiran anak-anak Anda tidak dikatakan sebagai Tuhan dan juru selamat. Malaikat tidak berfirman malaikat tidak berkata kepada Lukas. Lukas sama kamu itu. Apa ini malaikat tidak berkata kepada Lukas? Sejak kapan malaikat ketemu Lukas? Bentar. Malaikat tidak berkata kepada Maria bahwa anak yang kau kandung itu ada Tuhan dan juru selamat dan hendaklah aku menamai dia Yesus. Enggak, tetapi ketika dia datang kepada Maryam, itu Kapan malaikat berfirman begitu bicaranya? Kapan malaikat mengatakan bahwa yang lahir itu nanti ada Tuhan? Bang Bejo, suruh dulu buka berubah. kacamatanya itu. Bang Bejo, suruh dulu buka kacamatanya. Salah Bang. baca dia jadinya ya? Bang Kacamatanya Ebil. gelap itu, gelap itu. Abang udah punya istri, Bang? Udah? Abang udah punya istri, Abang? iya punya. Nah, waktu istri Abang melahirkan anak Abang itu, Abang temenin apa Abang tidak temenin? Nggak usah lari ke sana. Enggak, saya pengen tahu deh. Saya pengen tahu Abang melihat nggak proses kelahiran anak itu bagaimana? Enggak itu enggak ada hubungannya. Fokus. Ada, Bang. Karena kan Bunda, Mami, sebentar. Karena Mami Maria melahirkan pun juga kan seperti itu. Dia merasa kesakitan, dia mengeluarkannya harus mengedan. Kecuali di operasi sesar. Tapi kan zamannya Mami Maria kan nggak ada operasi sesar. Beda, nggak ada hubungannya ke sana. Ada
ada hubungannya. Jadi Bunda Maria melahirkannya emang keluar dari mana? Kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan tentang seorang Saya tidak perawan. tanya nubuatnya, kelahirannya dari mana? Aku udah bilang tadi sama Bang Faruk tadi. Dari selengkingin kan? Terserah, mau dari mana, yang penting dari bawah keluarnya. Nggak bisa. Oke, dari selengkingin. Nah, sekarang istri abang waktu melahirkan anak abang keluarnya dari mana? Selengkingin atau dari mulut? Atau mungkin dimuntahkan? Bleh, keluarlah. Duluan kaki atau kepala? Kita kan nggak tahu. Kira-kira dari mana? Dimuntahkan. Oh, dimuntahkan. Anak abang dimuntahkan. Makanya beda. Oh, saya. Oh, Makanya beda. Itulah pembedanya. pantas nggak nyambung. Terakhir yang ngomong kayak gitu terakhir udah meninggal si John orangnya. Si John udah meninggal tuh ngomong gitu terakhir tuh. Udah meninggal orang. Aduh, Bang Jomblo, noise. Oh, Enggak berarti itu. dimuntahkan. Enggak berbobot pertanyaan yang kelar ke sana ke Loh, sini. enggak, begini loh Bang. Bang, begini dong, begini Bang. Saya Ya. melahirkan, Maria juga melahirkan. Tidak ada sesar, kan begitu, ya kan? Nah, Bunda Maria melahirkan itu sama dengan proses perempuan-perempuan di muka bumi ini melahirkannya kalau secara normal seperti itu, kecuali yang namanya sesar. Ya, betul. Nah, sekarang ada nggak data yang dikeluarkan dari selengking ini, Bunda Maria itu adalah Tuhan, itu adalah data nggak? Anda mau data yang tertulis seperti apa? Ya Allah. Seperti yang saya pertanyakan, Bang Ebiel. Kalau kalimat yang mengatakan bahwa yang lahir dari perempuan Maryam adalah Tuhan, itu nggak ada kalimatnya seperti itu. Yes, tepuk tangan Udah. dulu itu. Tapi ada perbedaan loh. Nah, jadi siapakah yang menuhankan seorang manusia yang dilahirkan dari lubang najis? Tadi saya udah bilang tadi kan. Yohanes 14, Yohanes 14. Saya ya. bertanya, siapa yang menuhankan manusia yang keluar dari lubang najis? Saya. Tepuk tangan itu. Itu tepuk tangan, dia udah ngaku dia. Mana itu Iya, paru saya. gini? Saya. Oh, kau menuhankan ya? Ya, Atas apalagi? dasar apa kau menuhankan? Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Firman yang hidup. Tapi Tuhanmu pernah mati loh. Tuhan kami nggak pernah mati. Loh, yang di kayu salib itu dia ngapain, Pargoy? Yesus. Ya, Tapi dia bangkit. saya nggak tanya. Saya tidak tanya bangkit. Dia pernah mati kan? Yesus pernah mati. Nah, berarti dia pernah mati kan? Pernah jadi mayat? Pernah jadi mayat. Oh, tapi kau bilang katanya Tuhan saya tidak pernah mati. Ya, Tuhan tidak pernah mati. Yesus mati. Jadi yang mati Tuhannya apa Yesusnya? Yesus. Bukan Tuhannya. Bukan. Waktu dia dilahirkan Bunda Maria udah jadi Tuhan belum? Dari sebelum dia lahir udah jadi Tuhan. Nah, kalau dia sebelum lahir aja sudah jadi Tuhan, berarti waktu dia dilahirkan Bunda Maria udah jadi Tuhan, bukan? Buka Yohanes 8 ayat 56. Saya tidak tanya. Saya bilang, pada waktu dia dilahirkan Bunda Maria dia udah jadi Tuhan. Kalau Anda kan ditunjukkan ayat seperti itu kan Anda nggak Tidak, terima. saya bertanya secara logika. Saya bertanya secara logika. Ketika Anda Bentar itu terlambat, ketika- terlambat ketahui apanya tepuk tangannya terlambat. Oh, terlambat. Kenapa terlambat di live? Karena proses melahirkannya susah ya. Kamar mandi aku tadi kamar mandi. Jadi begini Ebiel, jadi Ya. waktu Bunda Maria melahirkan Yesus itu sudah Tuhan bukan? Jelas. Udah Tuhan. Nah, pada waktu dia mati itu dia sudah dapat gelar Tuhan atau bukan? Intinya begini. Saya nggak tanya intinya. Kau dari tadi intinya terus. Saya muak nengok kau. Kau di rumahnya si Fandi pun juga kau bilang intinya sama saya terus kau bilang intinya. Saya Tadi itu minta. tukang Pandi tadi tukang pelintir ayat itu, makanya aku marah-marah tadi. Aku bilang nggak nyambung dia. Nggak jelas orang itu. Ebiel, dengarkan Ibu Gembili. Ibu Gembili didengarkan. Saya Ibu Gembala yang ingin menyesatkan kamu. Saya akan menyesatkan kamu. Dengarkan saya, Ebiel. Dia nggak akan tergoncang imannya. Hah? Hah? Dia nggak akan tergoncang walaupun disesatkan. Apalagi sebatas Nora. Jauh. Udah banyak iman-iman yang tergoncang atas omongan-omongan dari Tapi bukan dulu biolo. pendeta. Kamu diam dulu. Jadi waktu Yesus dilahirkan sebagai Tuhan, dia matinya tidak Tuhan. Kau lagi ngorek telur. Bentar, lagi rame, bentar ya. Aku lagi keluar dulu bentar. Kabur dia tuh, nggak tahan dia tuh. Nggak tadi teman-teman nggak ada yang rekam ya, bikin VT keren itu. Ketika dia mengakui bahwasanya dia menuhankan ya sosok yang keluar dari lubang najis. Iya. Siapa yang menuhankan sosok yang keluar dari lubang najis? Kan dia jawab Saya. tadi, aku kata dia. Saya katanya. Iya. Saya kata dia. Itu bikin VT kan itu. Nggak apa-apa bang. Itu viral itu. Ada nyukur tambang. Oh, kau
rekam ya? Iyalah. Kalau kau Iya. rekam nanti kau jangan potong-potong ya. Enggak aku foto-foto, enggak pengakuan dia itu penting loh. Iya. Naikkan lagi para Bani Kunarion yang akan saya sesatkan. Tolong, itu. Ayo yang mau disesatkan naik monggo. Nora ditunggu Edis. Iya. Saya nggak level sama kotoran bernyawa. Apanya sih Edin nggak pakai data ngomong bacot gitu dong, nggak tahu lah. Ya, ini Fatim ini Muslim ini kalau nggak salah. Fatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatim ini, noise. Ngapain aku naik, Fatim? Saya tadi tertarik dengan narasi si Ebil. Dia bawa ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, kamu telah melihat. Artinya Yesus ini berarti kita sering kerjakan. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kakak, kakak Onis. Kakak, Onis, ya, jadi ketika Yesus mengucapkan Yohanes 17 nomor 3 itu dalam hati, bersabda dalam hati itu, dia mengeluarkan suara. Karena menurut mereka kan ada Tuhan dalam diri Yesus. Kan nggak mungkin Yesus itu bersabda dalam hati. Nggak mungkin. Ada musik-musik keroyokan. Yang naik ke tolong Kristen ya. Yang naik Kristen ini kalau Islam menaik kita di sini kita nanti jadi tahlilan loh. Nggak apa-apa tahlilan Nor. Kumis. Kok kumis? Tahlilan. Iya, masa aku dikasih kumis? Mama-mama Facebook. Sejak kapan aku berFacebook? Halo, salam Yesus Tuhan. Oh, Maguro. Berarti kamu menuhankan manusia yang keluar dari selingkingin? Itu hanya nitip rahim ke rahim aja. Oh, jadi ada jasa penitipan. Ya. Sekarang aja ada jasa penitipan. Mau disewa nggak? Jasa penitipan. Jadi kalau sudah dititip, pas keluar, itu adalah Tuhan. Belum saya jawab, saya ingin bertanya, apakah Oh, Jibril tunggu sama dulu, dengan selesaikan Gabriel dulu. Jadi kalau ada orang yang menitip benih di dalam rahimnya perempuan, pas keluar itu jadi Tuhan. nggak? Oh, bukan. Oh, bukan juga. Kalau dia memang manusia, ya manusia. Kalau dia Oh, Tuhan, jadi yang ya dikeluarkan Tuhan. Bunda Maria ini manusia apa Tuhan? Dia Tuhan dalam rupa manusia. Di mana datanya bahwa dikatakan kepada Maria bahwa yang kau lahirkan itu adalah Tuhan yang dalam rupa manusia? Ya, itu banyak ayatnya di Yohanes juga ada. Coba bacakan Yohanes berapa? Ya, Yohanes 1 ayat 14 itu bicara tentang Firman itu telah menjadi manusia. Betul, Nah, pintar ketika dah. di dalam Kejadian 1 Tuhan mengatakan bahwa jadilah petang, maka petang itu jadi, jadilah terang, maka terang itu jadi, terang itu adalah Tuhan. Oh, bukan. Oh, bukan lagi. Jadi Masa firman soal mana yang di dalam jadi-jadian bisa Kejadian jadi 1 itu Tuhan? firman mana? Kejadian 18 yang bisa dipakai di mana Tuhan datang dalam rupa manusia. Di mana? Bukan. Jadilah Yang petang. Cair, bro. lambat banget lah itu. Orang udah dari tadi aku bilang cair. Jadi saya tanya sama Bang, saya tanya sama Bang Maguro, ya kan? Di dalam Kejadian 1 ketika Tuhan mulai menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan cara berfirman, apakah yang terjadi di muka bumi ini adalah Tuhan juga? Kok kesimpulannya begitu? Loh, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi Ya beda. Soalnya ini, waktu Allah datang ke Saya tidak tanya, saya tidak tanya. Firman apa ini yang telah menjadi manusia? Firman apa yang telah menjadi terang? Loh, ini bicara tentang firman menjadi manusia. Nah, ini firman dari mana? Ya firmannya cuma satu, dari Allah. Nah, terus firman yang menjadi terang ini firman dari mana? Ya dari Allah. Jadi firman yang telah menjadi terang, apakah itu Tuhan juga? Ya iya dong. Oh, berarti terang ini adalah Tuhan. Oh, Tuhan. Jadi ketika di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, itu firman apa yang diterima Yesus? Firman Allah.
Oh, jadi firman itu bukan manusia lagi. Gini, yang dimaksud Yohanes 1:14, yang dimaksud firman itu adalah sumber firman itu. Jadi mulutnya Allah. Yesus itu adalah mulutnya Allah kalau dianalogikan. Nah, jadi terang itu yang keluar juga dari mulutnya Tuhan, itu terang itu adalah Tuhan juga. Ya kalau yang keluar itu yang dimaksud memang terang, tapi ini mulutnya Allah seperti saya bilang. Jadi Allah, ya Allah yang itu berfirman sendiri. itu enggak, kira-kira Tunggu Tuhan dulu, berfirman Pak. itu enggak pakai Pak. mulut. Itu di Bible dia nggak ada kata Allah, adanya Allah. Kalau dia tetap menggunakan Allah, kata Allah, ya Allah, 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 Ya, Allah. kalau dia tetap menggunakan kata Allah, kita turunkan. Ya, Ya, buat malu aja ya. sensitif banget, Udahlah sensitif Allah, banget. Theos. Udahlah, aku bilang aja Theos. Kok kan penyembah dewa. Oh ya oke. Nah sekarang saya tanya, kalau kita dengar Tunggu suara dulu. Prabowo, apa itu Firman yang Prabowo keluar, bukan? tunggu dulu. Ketika Tuhan berfirman, emang keluar firman tuh keluarnya dari mana sih? Firman itu keluar dari Allah. Dari Allah, ya oke. Dari Tuhan. Nah, dari Tuhan, dari Theos. Nah, sekarang ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu Tuhan juga bukan? Loh, yang dikatakan firman itu bukan terang itu, tapi jadilah itu. Perintah itu, jadilah. Nah, ketika Yesus menerima firman itu bagaimana lagi? Yesus menerima firman karena dia adalah sang firman itu sendiri. Saya tidak tanya, firman apa yang diterima oleh Yesus? Ya firman Allah. Keluar dari mana? Ya dari Allah. Iya, Allah berfirman memakai apa? Memakai mulutnya. Oh, memakai mulut. Jadi ketika Tuhan berfirman jadi manusia, firman itu telah jadi manusia. Ketika Tuhan berfirman begitu memakai apa? Memakai perintah jadilah itu. Iya, keluarnya dari mana? Dari Allah. Iya, Allah berfirman itu keluar dari Allah itu dari mananya? Ya dari mulutnya dia. Kalau bicara analogi kok bingung. Nah, segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Jadi Tuhan itu berfirman dari mulutnya. Nah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Jadi Salah. segala sesuatu Nah, yang itu salahnya diciptakan di situ. oleh Tuhan itu dari mulut. Nah, itu Oke. salahnya di situ. Kalau Tuhan berfirman jadilah manusia, yang disebut firman itu bukan manusianya, tapi jadilah itu. Boh, Perintahnya itu. Masa dari mulut Tuhan? kalau manusia itu tidak Masa dari mulut dijadikan Tuhan terus keluar manusia? diapain? Waduh. Bang Maguro, manusia kalau nggak dijadikan dibagaimanain? Ya itu perintahnya, firmannya itu Saya jadilah bertanya, itu. adanya manusia ini kalau nggak dijadikan diapain? Diperintahkan kan? Keluar dari perintahnya itu. Nah, keluar dari perintah itu bagaimana mulut Allah caranya keluar biar ada manusia. Saya manusianya? nanya dulu. Keluar dari Toh. perintah itu bagaimana caranya Tunggu, biar saya ada nanya, manusia? nih, logikanya Tunggu aneh dulu, gitu. kita logika. Kita Iya, logika. kok bisa dari Allah keluar manusia? Tapi katanya dia berfirman. Iya, firman itu yang keluar, bukan manusianya. Nah, ketika firman itu keluar, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, terang itu adalah objeknya. Nah, sekarang coba baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu, telah jadi manusia. nah berarti manusia itu jadi kan? Ya, dari mulut Allah tidak keluar manusia. Dari mulut Allah Jadi, tidak keluar manusia. apa bedanya? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman itu telah menjadi manusia, maka manusia itu jadi. Jadi fix bahwa manusia juga dijadikan dari firman. Jadi dari mulut Allah keluar manusia gitu? Loh, bukan, kan katanya sudah jadi. Coba kamu baca baik-baik. Firman itu telah Iya, tapi tidak Firman keluar. itu telah baca. Firman itu Iya, telah telah jadi firman itu manusia. telah jadi Terus manusia. firmannya hilang Nah, nggak? Saya ketika nanya, Tuhan firmannya hilang mengatakan jadilah terang, apakah terang itu jadi? Nah, firmannya hilang nggak? Kalau setelah Saya telah jadi tanya, manusia. ketika terang itu jadi ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apakah terang itu jadi? Jadi dong. Nah, ketika Tuhan berfirman jadilah manusia, apakah manusia itu jadi? Ya jadi, Adam. Jadi, iya jadi. Tapi dong. Tapi manusia tidak keluar dari mulut Allah. Loh, kan katanya udah dijadikan, jadilah terang, jadilah manusia. Dia datang kan dalam- kita memerintah. Loh, kenapa dia? Sesuai kesepakatan itu. Sekali Oke. lagi dia mengatakan itu, kita turunkan. Janganlah kalian malu untuk mengucapkan kata Theos, karena memang di dalam Bible kalian adalah penyembah Theos. Paham ya? Jangan buat malu deh. Kalau udah maling ya, jangan terlalu menunjukkan kalian kemalingan. Ya? Ada gini Nor, ketika Tuhan berfirman jadilah terang, itu nggak ada bahan apa-apa, terang itu jadi. Tapi ketika Tuhan berfirman jadilah manusia, Tuhan itu menciptakan dulu bentuknya dari, kalau di Bible dikatakan keju yang dibentuk ya. Dengan Ya, susu. keju dibentuk dengan susu kan. Nah, baru jadi manusia, jadi ada bahannya. Jadi lebih layak dikatakan terang Tuhan tadi, lebih layak kalau Tuhan Jangan firman Bapak, jadi biar Tuhan. cair bro. Masalahnya firman itu perkataan tadi dia tahu masalahnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi emang Bang Rudi, mereka ini Bang Eri. mereka ini
Ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Jadi mereka memang tidak pernah membaca Bible-nya sama sekali. Di dalam kitab Kejadian 6 nomor 7, berfirmanlah Elohim. Berfirmanlah Elohim, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan. Manusia diciptakan. Kalian ini memang ini luar biasa Kristen. Siapa yang doktrin kalian bisa sampai seperti ini, ketololan kalian? Heran saya. Kenapa putus-putus? Manusia itu diciptakan, bukan asal Bang Erik, bukan berasal dari ya. Oke, saya buka. Agama itu nampak dari penyikapan kita gitu. Jangan diciptakan. Nah, jadi memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Semua manusia diciptakan, bukan hasil karya orang tua kita, tidak. Memang betul, tapi itu adalah proses. Itu adalah proses. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Kuciptakan. Aku siapa? Tuhan kan? Nah itu. Makanya, aduh Kristen ini luar biasa kalian. Harus memang Bang syarat Erik menjadi Malaysia. seorang Kristen. Kenapa itu? Saya. Syarat menjadi seorang Kristen itu harus tolol seumur hidup. Ini manusia jahanam manusia semuanya. Oke. Lagi apa ya? Lagi di pinggir jalan. Oke, Titik, selamat bergabung, Titik. Adik Titik. Titik. Joni. Halo, Titik. Joni, selamat bergabung, Joni. Oh, iya. Oke, Titik, selamat bergabung. Halo, Titik. Tadi aku yang mute kan, dia noise. Buka mute-nya, Bang. Ya, Islam Kristen, Dinda. Masih di sini Bang dah. Apa info Bang? Islam Kristen. Kristen Bang. Oke, ada yang mau dilanjutkan dari narasi kita diskusi tadi yang Anda tanggapi atau kita mulai dari awal lagi diskusi sesuai tema? Kita ke Abang belajar ke wanita. Gimana? Emosinya kurang stabil kalau ke wanita ini. Jadi Loh, saya kita tadi akan baik-baik belajar. aja. Saya baik-baik aja. Nanti nggak dapat makna diskusi yang Loh, jadi. tadi perasaan saya makna diskusinya tadi sudah dapat. Bahwa ketika Itu Tuhan tadi berfirman itu, persekusi namanya Mbak, bukan loh, diskusi. segala sesuatu kan dijadikan Tuhan dengan cara berfirman. Kamu terima nggak? Maaf Bang ya, saya nggak ikutan kalau seharusnya sama perempuan. Soalnya nggak Udah, boleh Istri, tunggu dulu Bang, sebentar, itu Faru. Istri abang nggak perempuan? Jangan-jangan istri abang laki-laki juga? pertanyaannya. Yang melahirkan kamu bukan perempuan. Sekarang kamu dimintakan, ya ideal tadi. Yang agak bermakna dikit Mbak, maaf ya. Loh, emang selama ini ada oten yang bermakna? Kamu menyembah manusia itu bermakna nggak? Yang bermanfaat. Yang bermanfaat sebetulnya. Ada OTN yang bermanfaat rupanya. Iya. Ini bicara Saya dengan tanya dulu lalu sama Titik sama agama. kamu deh, ya. Kamu mengatakan perempuan emosinya tidak labil. Istri kamu emang emosinya labil ketika kamu tumbuh? Apa yang gini mau kita bahas Abang dah? Segini Loh, kualitas kamu kita. kan dari tadi yang framing. Kamu turun aja, saya moderator di sini. Saya naikkan kamu. Ya silakan Lover. Kalau kamu tidak bisa diskusi karena soal keperempuanan atau apa, hey, pendeta kamu juga ada yang perempuan loh. Masa kamu mau sih diperintahkan sama pendeta kamu memberikan perpuluhan? Buat malu aja kamu. Lover, silakan Lover. Kamu aja deh, kalau kamu Kristen sama kakak yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muslim ya Bang? Alhamdulillah, saya Muslim. Ya ada yang mau disampaikan? Menurut gambaran, kalau ada manusia yang mengatakan Tuhan, berarti dia sakti. Kayak film drama Kumbara gitu. Kalau anak Iya. saya yang saktinya itu Ultraman Bang. Ultraman. Amin. Iya betul. Katanya. Berubah. Satria Baja Hitam. Jadi begini Bang, izin ya Bang. Jadi waktu saya ini agak kesel sama anak saya karena saya suruh ngambil handuk, dia mau mandi. Kalau tidak nanti mama pukul ya. Dia langsung, "Mama, berubah." Nah, itu menjadi kesaktian. Nah itu ya, Bang? sakti dia. Kalau anak kami enggak, jadi Satria Baja Hitam dia. Mau berubah. Gitu. Masalahnya kalau Satria Baja Hitam Bang, setiap dia selesai berperang sama yang jahat, sepeda motornya ditinggalkan Bang. Itu kurang ajar juga, sepeda motor. Iya itu, cobalah itu ya. Capek-capek Oke lah lah. di sepeda Ya, motor. dilanjut. Enggak. Kalau selesai nanti dia bertumbuh sama orang yang jahat itu, dia tinggalkan aja itu. Enak kali dia ya kan. Makasih ya Bang Nover ya, izin ya. Ya silakan Liu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama apa Bang? Muslim Kristen. Agama Kristen? Wih, kamu mengucapkan salam. Ini panjang bang, Anda nggak tahu itu Ya, dilarang. baca banyak salam dia Bukan ya. bahasa Islam. Mau masuk ya? Enggak, dia Iya. nggak usah masuk. Biar ada Itu juga. bahasa Arab loh. Bukan bahasa Islam loh. Kalian Iya, salah ya. oke. Kamu punya Bible berbahasa Oke. Yunani ya? Bible kamu bahasa Yunani? Bible kamu bahasa Yunani?
Bahasa Aramaik. Tahu bahasa Aramaik? Coba tunjukkan kitab Aramaik. Silakan. Boleh. Mana Bang? Tunjukkan. Boleh. Boleh. Silakan. Mana? Lihat. Boleh. Yang Kalau mana? kalian tahu bahasa Aramaik, bahasa apa? Saya Iya, sudah ini, silakan, Bang. saya Kalau sudah tahu. undang Anda untuk membuka. Iya, apa? silakan tunjukkan Bang. Mana bahasa Aramaiknya? Silakan. Tunggu ya, saya cari dulu. Oke. Saya juga kadang bingung gitu, ya kan? Yesus mengajarkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang mengutus aku. Dia berdoa juga, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, Bapa. Ya kan itu? Benar kan? Nah, Iya, terus kan, orang kenapa? Kenapa? Sebentar, Ono. Terus kenapa waktu di kayu salib dia teriak, Eli. Ini Eli ini siapa? Bapak tuh bukan? Ini yang mau saya tanya sama dia. Kira-kira Eli ini dari bahasa Aramaik ya? Ya, Ya, Eli dari bahasa Aramaik ya, Bang? ya. Bahasa Aramaik Eli itu apa? Tulisannya bagaimana? Eli, sabar sama-sama. Iya, Aramaik tidak ada E, Bang. Enggak, saya mau bertanya dulu. Enak kali kau mau bertanya. Bahasa Aramaik Nah, itu supaya satu pemahaman tuh. Enggak, begini, Bang. Alam menurut mengatakan- kalian itu siapa? Sebentar, Bang Liur. Anda mengatakan Supaya tadi kita- bahwa supaya Bang kita Liur, diskusikan, mau diskusi. Anda tadi mengatakan bahwa Bible kitab Anda itu adalah bahasa Aramaik, ya kan? Ya. Karena Yesus menggunakan Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani ada. Eli itu bahasa Aramaiknya tolong dong huruf hijaiyahnya bagaimana? Nanti aku carikan ya. Kok nanti? Oke, Nggak usah dulu. Ini penjelasannya dulu. Kalian kan biasa bilang begini bahwa Allah itu Allah kalian. Kami mencuri kata Allah itu dari kalian. Abang mau bertanya Allah apa? menurut Bertanya kalian apa? itu bagaimana? Abang mau bertanya apa? Iya, Allah kalian itu menurut kalian itu bagaimana? Menurut Islam. Oh, oke, nanti saya cari dulu ya. Terima kasih, Bang. Silakan. Iya kan, tadi kan saya minta huruf hijaiyahnya bagaimana, adanya nanti saya carikan. Udah nanti saya juga carikan gitu. King Master. Halo, King. Assalamualaikum Bundaku. Waalaikumsalam, Muslim ya, Bang? Alhamdulillah Muslim Bun. Silakan, ada yang mau disampaikan atau pesan dan kesannya kepada si Liur tadi gimana? Silakan. Gini Bun, saya boleh tanya sesuatu nggak? Bertanya kepada siapa? Sama Bunda lah. Oke, bertanya apa? Gini, saya Udah, sering saya lihat makan deh, streamingnya. langsung saya makan. Barusan saya kan sering ikuti streamingnya Bang Edis. Apa itu streaming? Live Bun. Oh, live-nya. Edis itu siapa? Thank you, Bang Sidak. Iya, ada Kuba. Edis itu adalah cuman dia selalu menyudutkan di agama kita gitu. Enggak, si Edis ini siapa? Edis ini tuh tukang diskusi juga. Cuman menurut saya Tukang apa? tukang diskusi. Iya, Edis yang mana itu? Mungkin teman-teman ini udah pada tahu lah siapa Edis itu. Kamu kan nanyanya sama Bunda. Bunda lah yang harus apa, yang harus kau apakan. Ya, maksud Edis aku ini pun yang mana? gitu. Tunggu dulu, Edis ini yang mana dulu? Edis ini tuh orang oten. Cuman dia selalu menyudutkan di agama kita gitu. Oh, itu aku ingat begini ya. Waktu anak saya itu pernah 2 hari makan coklat terus, jadi coklato, coki-coki, pokoknya coklat, ya kan? Nah, ketika dia bilang, "Mak, mau keluarlah kotorannya warna hitam." Itu Edis ya? Saya pesan dari Danang Security dia bisa jadi. Itu Edis ya? Jadi Ketika gini anak saya Bu. karena 2 hari makan coklat, kotorannya hitam. Kaget aku. Ina, kok Edis kamu kok hitam Edis kamu? Yang itu ya? Bisa jadi Bu. Oh iya. Gini Bu, dia kan selalu mempertanyakan tentang rob. Kalau di rob ini kan konteksnya kan berbeda-beda. Jadi seolah-olah menurut dia itu rob ini adalah sama rata. Contohnya kayak kita memanggil Nabi Muhammad adalah rob. Allah Ya, juga kita penguasa. panggil sebagai rob. Jadi di situ dia selalu bilang rob itu sama semua. Jadi seolah-olah kita menyembah Nabi Muhammad. Tolong Dia dijelaskan agama Bun. Tolong Bunda jelaskan kepada teman-teman oten yang lain gimana konteksnya. Enggak, bukan dia agama apa? Kristen Bun. Ya udah, ngapain? Jadi seolah-olah kayak gitu, kayak kita menyembah Nabi Muhammad. Gini, Padahal Bang King Master. Pertama gini Bang King Master, kita Ya. nggak pernah menyebut Nabi Muhammad rob. Jangan ikut Edis apa yang dikatakan dia. Dia hanya Iya. menuduhkan yang tidak pernah kita buat. Kita umat Islam nggak pernah menyebutkan Nabi Muhammad rob. Tapi kalau dalam Al-Quran menyatakan dia adalah rob ada. Tapi kita nggak pernah menyebutkan dia rob. Karena kata rob di situ di Al-Quran bukan tentang menyebutkan dia sebagai siapa, bukan. Tapi tentang dia memiliki, menguasai sesuatu.
Astagfirullahaladzim, ini kawan-kawan banyak yang bilang aku nyamal kayak mana ini. Ya nggak apa-apa deh. Begini deh. Jadi begini aja deh ya. Kalau memang gini ya, saya pribadi sendiri ya. Saya pribadi sendiri ya. Terserah dari Edis mau mengatakan apa karena dia memang Kristen. Dia kafir. Ngapain saya mau terlalu imani kan? Kecuali kalau Ustadz Abdul Somad yang mengatakan, baru saya bertanya-tanya kan begitu. Nah, bagi saya ketika saya mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya tidak ada mengucapkan Rob. Betul nggak itu? Nah, sederhananya gini. Buat teman-teman di bawah, coba simak ya. Kita diperintahkan menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Rob? Allah. Rob itu nama atau gelar? Rob itu nama atau gelar, Master? Gelar. Rob itu gelar. Di mana gelar itu bisa berubah-ubah, ya bisa berubah-ubah tergantung fiilnya ataupun kata kerjanya. Bisa dikatakan penguasa, bisa dikatakan Tuhan, gitu loh. Tergantung, tapi yang pasti kita menyembah kepada Allah. Yang kita sembah itu adalah Allah, bukan Rob. Sesuai dengan syahadat kita, la ilaha illallah. Tiada yang layak disembah selain daripada Allah. Dan ketika kita berupaya menjelaskan arti kata Rob pun kepada si Edis yang dimana pada dasarnya dia tidak memahami ya grammar bahasa Arab, dia tidak memahami tidak bisa membaca bahasa Arab, ya niscaya dia akan memframing kalian kepada makna Rob sesuai dengan hawa nafsunya. Toha ayat 14 itu? Gimana? Toha ayat 14, coba itu. Ya kita buka ini Toha yang 14 ya. Nah itu ada Rob apa enggak? Nih. Gak usah sampai Ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Ya, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, dan di sini tidak ada kata Allah, tidak ada kata Rabb. Nah, bisa saja kata ilah di sini diterjemahkan kepada Tuhan. Kenapa kata ilah di sini diterjemahkan dengan kata Tuhan? Karena di sini sudah ada kata Allah. Ya. Betul. Di sini sudah ada lafaz Allah. Boleh dia diterjemahkan dengan kata Tuhan. Gitu loh. Dalilnya apa? Ini, dalil ini. Ya. Dalilnya Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kata Allah adalah kata Rabbil Alamin, ada kata Rob. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu loh. Sekarang kita tanyakan kepada Ya Edis. penguasa, menunjukkan penguasa semesta alam. Ketika kata Rob disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dikatakan Rob. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ketika nama Nabi disebut, setelah nama Nabi tertuliskan di situ kata ilah atau budu, sembah ada? Tidak ada. Dia nggak ngerti apa-apa, tetapi dia berupaya memframing makna Rob di situ ya sesuai dengan harapannya. Contoh begini ya, gini bahasa Indonesia nih, kita analogikan ke bahasa Indonesia biar teman-teman paham semua. Kata makan ini sebelum dibubuhi kata kerja, maknanya jamak ini banyak. Bisa jadi memasukkan sesuatu ke mulut saya, memasukkan sesuatu ke mulut orang, tak sengaja masukkan ke mulut saya, tak sengaja masukkan ke mulut orang. Kalau diawali dengan kata kerja dimakan, maknanya itu bisa jadi orang yang memasukkan ke sesuatu ke dalam mulutnya itu, tapi makna harfiahnya nih, makna dasarnya ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu makan. Tapi ketika dibubuhi dengan kata kerja bisa jadi dia memasukkan sesuatu ke mulutnya itu tidak sengaja. Lebih nggak sengaja lagi jika ada kata termakan. Dipastikan dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya tidak sengaja, pasti tidak sengaja. Kalau memakan, ya artinya bisa ya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan sadar dan memang dia menginginkannya. Apalagi kalau dibikin ditambahi atau dibubuhi kata kerja yang lain, maknanya akan berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Tahu, memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu makna dasar dari kata makan. Tapi jika dibubuhi kata kerja, ya berbagai macam kata kerja, maknanya bisa berubah-ubah. Begitu juga dengan kata Rob tadi, gitu loh.
Makanya perhatikan di ujungnya Robbun, Robbai, kan gitu, Robbi, kan itu berbeda-beda. Kita jelaskan pun dia nggak akan ngerti. Gitu loh. Apabila jadi Robbi atau jadi Robban, ya kan, atau jadi Rabbu, apa artinya itu dia nggak akan ngerti, kita jelaskan. Gitu. Iya, jadi intinya begini, Le. Yang kita bahas kan ini Al-Quran, firmannya Allah, bukan berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin kita bisa paham. Makanya Gitu. gini, Ini bahasa Arab yang kita jelaskan. Makanya Erik, saya pribadi, ketika Edis bertanya ke aku, apakah Nabi Muhammad SAW itu Rabb? Saya katakan tidak. Tidak. Niatku menjawab tidak itu, ya, tidak sesuai dengan hawa nafsumu, itu maksudku, tidak. Karena ketika nanti ku katakan iya, ya, kata iya dariku ini pembenaran dari framingnya dia. Pembenaran. Kalau dikatakan kepadaku, apakah Nabi Muhammad SAW itu Rabb? Tidak. Karena aku yang bertanya aku ini orang nggak berilmu. Orang nggak berilmu ini, nggak bisa ku katakan iya gitu loh. Kata tidak dia keluar dari lisanku ini membantah framingan dia, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Karena dia mau framing, apapun ceritanya kata Rob itu artinya Tuhan, makanya aku katakan tidak. Tapi ketika saudara muslim yang bertanya, bisa kita jelaskan. Kalau dia tidak butuh penjelasan, hanya saja dia ingin memuaskan hawa nafsunya dengan menggiring sebuah pertanyaan, dan jawaban kita pun digiring sesuai dengan hawa nafsu dia. Gitu. Aku tak akan kafir. Segala perkataan yang didasari dengan ilmu itu tidak akan ada dosa di situ gitu loh. Tidak akan kafir aku ketika si Edis bertanya ke aku, apakah Nabi Muhammad SAW Rabb? Tidak akan kafir aku karena itu. Bukankah Nabi Muhammad SAW saja, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, ketika kau berkata-kata kepada seseorang, disesuaikan tingkatan ilmunya, disesuaikan dengan narasi-narasi omongannya gitu loh. Kau katakan tidak, makna tidak dariku di situ ya ialah mendustakan framingan dia, mendustakan pengetahuan dia yang tanpa dasar ilmu. Aku tak akan katakan iya. Tapi kalau sama saudara muslim bisa katakan begitu. Karena apa? Contoh Erik dan Itonora tahu makna dasar dari kata Rob tadi. Edis kan nggak ngerti dia. Oke, Abang, selamat bergabung Abang. Abang siapa nih? Siapa namanya ini? Abang apa ini? Abang Suki. Nah, udah, pantas. Halo Ito. Halo. Ini tentang apa? Selamat siang Ito. Sementara kami Agama apa? Ito? Agama Kristen. Katolik, Protestan? Kristen, pengikut Kristus. Katolik, Protestan? Pengikut Kristus. Katolik, Protestan? Enggak parah tahu kamu, pengikut Kristus, Kristen. Oke, apa yang abang ikuti dari Kristus? Bukan, itu membahas apa tadi? Oh, jadi tidak mau menjawab dulu. Satu saja pertanyaan saya. Yesus, apa yang abang ikutin? Tema ini, itu dibuatkan. Oh ini mau. makan babi berzina tidak sunat itu diikuti Nor. Makan babi berzina tidak bersunat. Ya, Adinda pantas. Beribadah dalam gereja jingkrak-jingkrak. Adinda pantas, didengarkan abangnya. Bang Faruk yang ngomong ini Adinda ya. Tema kita hari ini, Yesus itu keluar dari mana? Silakan Dinda dijawab Dinda. Kok membejo? Iya, Yesus keluar dari mana Dinda? Dari firman Tuhan menjelma menjadi manusia. Manusia. Bukan. Pertanyaannya saya agak kerucutkan sedikit ya, Ito ya. Bunda Maria melahirkan Yesus itu keluar dari mana? Dari rahim Bunda Maria. Rahim tidak bisa melahirkan, Bang. Rahim itu bukan tempat keluar itu. Iya, rahim itu bukan tempat keluar itu rahim. Rahim untuk tempatnya berkembang janin. Ya. Nah, jadi Yesus dilahirkan Bunda Maria itu keluar dari mana? Dari rahim, tidak usah harus disebut dari mana. Udah tahu kalian. Oh, jadi Eda waktu melahirkan juga ya? Ya. Eda waktu melahirkan begitu juga ya? Ya taruhlah dari pepeknya. Ada bahasa santainya Pak. Jadi sekarang pertanyaan saya begini. Apa itu bahasa apa itu? Bahasa aduh, apa? Bunda, jangan Bunda. Bahasa apa? Bagina. Jangan main. Dari tempatku.
tempat Sebentar Bunda. Yang keluar dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan, itu tertulis di mana? ini berdiskusi tadi nggak ada kesempatan dikasih. Sabar ya Bunda, karena kami nanti masuk juru. Sedikit lagi Bunda. Lanjut. Ini mungkin semua harus diterangkan. Pokoknya dari rahim. Dari rahim itu dari mana? Kan gitu aja. Enggak. Tadi kan itu mengatakan keluarnya dari lubang selingkingin. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Apakah Tuhan? Ya. Dia prosesnya melalui rahim Bunda Maria. Saya tidak bertanya prosesnya, karena memang dikandung dulu, dibentuk dulu semua tuh di dalam namanya rahim. Nah, ketika rahim itu ketika harus melahirkan kan keluarnya dari lubang selingkingin. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Itu pertanyaanmu itu menjebak itu. Nah, itu faktanya menjebak dari mana? Secara nyatanya gimana, Bang? Itu bukan menjebak, itu fakta loh, fakta. Apakah ketika Bunda Maria mengeluarkan Yesus dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan? Aku sudah lama dan laikmu toh. Kalau itu pun tidak percaya kisah itu jadi Tuhan itu. Saya tidak tanya. Yang saya tanya begini, Itoku Naburju. Tadi itu yang mengatakan Bunda Maria itu mengeluarkan Yesus dari lubang najis. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan? Itu yang saya tanya. Jadi kutanyalah dulu kau. Jadi itu tadi sudah kudengar itu pertanyaan kau sama orang. Terus itu tadi bilang yang keluar dari najis. Berarti yang keluar itu najis. Jadi kutanya dulu itu. Kalau itu kencing itu gak najis ya, Tok? Ya, jadi najis itu gitu. Loh, kencing itu gak najis? Bukan, kutanyalah dulu itu. Kan tadi udah kudengar itu bilang keluar dari najis. Berarti itu apa? Tidak usah ngomong kayak gitu. Itu tidak mempan kayak gitu. Jadi itu tadi nggak mempan. Kalau saya katakan anak saya keluar dari lubang najis, betul. Tapi anak saya nggak Tuhan. Nah, yang saya tanyakan sama itu, yang keluar dari lubang itu, lubang selingkingin Bunda Maria, apakah Tuhan? Itu pertanyaanmu menjebak. Udah kau bilang tadi. Aku dengar tadi kau live Zoom. Jadi yang keluar dari najis. Jadi kutanya dulu. Dari orang tua itu keluar dari najis, berarti itu najis gitu ya? Itu lubang najis mengeluarkan kotoran. Dia mengeluarkan haid itu najis bagi perempuan. Loh, jadi itu coba tanya istri itu deh. Mama, diam dulu. Mama, darah kotor kau, haid kau tuh, mens kau tuh keluar dari lubang mana sih? Itu kalau enggak haid takkan bisa punya anak. Tidak usah. Nah, haid itu kalau bagi kami itu adalah najis, kotoran. Makanya kalau perempuan yang sabarlah itu. Perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas yang masih mengeluarkan darah kotor, itu tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah seperti dia puasa, membaca Al-Qur'an, sholat, atau dia berjima dengan suaminya, itu tidak boleh. Tapi saya nggak tahu kalau di Kristen memang boleh mungkin. Betul itu kan imanmu, nggak ada urusan yang Nah, jadi kalau begitu, jadi begini toh. Jadi ketika istri kamu dalam keadaan najis, dia dalam keadaan haid, apakah kau bisa menggaulinya? Siapa yang mau menggauli itu? Nah, tapi nggak ada aturan. Betul. Kutanya dulu itu ya. Itu kan itu memang saya pun di rumah kami ini banyak muslim loh toh. Jadi nggak usah. Saya tanya itu deh toh. Saya kalau mau tanya itu, keluarga saya juga masih Kristen kok. Kok soal itu? Yang mau saya tanya tuh, apakah yang keluar dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan? Curhat, Bang. Kami nggak curhat. Kami bahas ilmunya, pemahaman ketuhanan, teologis yang Anda pahami dari Kristen. Iya. Kami tanya. Nanti aku tanya sama itu agama itu, belum tentu tahu itu jawabnya. Jadi tidak usah pala seperti itu. Coba aja, apa mau tanya tentang agama saya, nanti kau tanya. Kau jawab yang itu aja, gitu loh. Siapa nama istri si Adam? Coba di dalam dalil. Aduh, kalau kutunjukkan di dalam Bible kau juga nggak ada yang namanya Hawa, adanya Kafa. Hawa ada, Eva kalau bahasa apa? Adam, dari Hawa mana Eva menjadi Hawa? Yang mana Hawa? Hawa. Jadi tidak usah bertanya-tanya. Bukan Hawa, itu Kafa itu. Dari mana Kafa menjadi Hawa? Baru kemarin kamu tahu. Bahasa aslinya Joy, Bang. Bahasa aslinya Joy. Kalau Anda tahu bahasa aslinya. Belum tentu lebih pintar. Udah, jangan lari ke situ deh. Fantasi, jangan lari ke situ. Nanti kutanya, siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Siapa? Siapa? Kalau perlu kau tahu itu ada di kitab. Siapa bapak dan ibunya si Paulus? Tidak perlu ku jawab itu. Udah, makanya jawab dulu. Yang keluar dari itu apakah Tuhan bukan?
Nanti ku tanya nanti siapa saksi Nabi Muhammad. Sudahlah kau tahu lah, kau dibawa jalan. bilang aja udah 100% manusia itu loh. Keluarnya juga dari situ kan. Kita cari dulu untuk Bunda Rahma ya, sebentar. Sebentar ya Bunda Rahma, ini ada nih, dia tuh suka diskusi sama Bunda Rahma. Dah, kau diskusi sama Bunda Rahma kau. Yuk Bunda Rahma, gas. Siapa itu bilang gas? Silakan Bunda. Janganlah gas. Diskusi yang baik aja tuh. Nah ini nih, titik-titik, silakan Bang, titik-titik. Dia tidak mau sama saya karena saya terlalu lembut. Dia suka yang agak sama saya lembut yang Bang. agak objektif gitu, yang jauh dari bahasa kebencian lah gitu. Oke, kita pakai logika ya Bang ya, akal ya. Nah itu betul. Nah, tahu dia siapa Bunda Rahma ya. Lanjut Bun. Jangan keluar dari tema Bunda Rama, jangan keluar dari tema. Ini netizen digaskan. Mereka baik, kalau mereka diskusi baik, kita layani dengan baik, oke? Kecuali terhadap penghujat, kita harus tegas. Kalau mereka baik, ya kita baiklah. Ya Bang ya, jadi gini, boleh saya bertanya Bang? Silakan Bu. Yesus ini anak siapa Bang? Kalau anak itu dari Bunda Maria. Oh, anak Bunda Maria. Kalau Maria siapa Tuhannya Bang? Tuhannya satu, tetap Allah. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Yesus itu adalah anak Tuhan Allah. Tuhan Allah, maksudnya? Sama. Dia Tuhan sekaligus Allah. Oh, kau oneness. Hampir seperti itu. Kami lebih kepada namanya itu ketritunggal, bukan tuh. Kalau Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau aku tengok ini kau, jadi honest Bang. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi karena baiknya Tuhan itu, semua jobless diambilnya karena sayangnya sama kita. Jadi Yesus itu Allah itu sendiri. Jadi Maria melahirkan Tuhan dan Allahnya, gitu. Ya bukan aku bilang tadi, yang dilahirkan Maria itu anak Tuhan Allah, bukan Allahnya. Oh, jadi Yesus ini anak Tuhan. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Iya. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Lebih terangnya kayak gini Bu ya. Kalau memang segampang itu, Tuhan bakal bilang, udah selamat aja lah dunia ini. Tapi ada yang namanya kehendak bebas, yang berproses, yang membuat Tuhan itu nggak bisa ngambil kesimpulan seenak-enak Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pesemburu, banyak. Loh, Tuhan yang Maha Kuasa kok, ya semua mau dia lah. Maksudnya begini Bang. Kalau kau bilang Yesus itu adalah Tuhan sekaligus Allah, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Masuk akal nggak tuh Bang? Kalau kita logikakan juga nggak bakal masuk logika Bu. Makanya pemikiran kita nggak bakal pernah sampai dengan pemikiran ke Tuhan. Terlalu besar kita berpikir kalau pemikiran kita tuh sampai ke Tuhan, nggak bakal sampai. Jadi akal kita matikan dulu biar bisa paham gitu. Nah, kita bahas yang berdasarkan logika yang mampu kita logikakan gitu Bu. Yang nggak bisa kita logikakan jangan. Ya gini loh, kebenaran itu berkesesuaiannya antara data dalil dengan kenyataan kebenaran, ya, atau fakta yang sebenarnya. Nah, Maria ini kan manusia melahirkan Yesus. Kau bilang Yesus ini Tuhan sekaligus Allah. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Sama kembali ke bilang tadi Bu. Kalau kita cerna berdasarkan pemikiran kita yang berlogika dengan IQ kita yang nggak seberapa ini, kita mau mencelucuti pemikiran Tuhan, rencana Tuhan, nggak bakal sanggup. Itu kenapa sampai sekarang semua masih berkembang. Enggak Bang. Coba kita lihat perkataan Yesus ya, sedikit kita ke dalil dulu. Tadi kita ke logika, kita ke dalil. Ketika seorang murid berkata, hukum yang terutama, apakah guru hukum yang terutama, apakah hukum yang terutama itu? Tanya murid kan kepada Yesus. Dia disebut guru loh oleh muridnya. Hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama itu ya. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Disuruh berakal Bang. Akal itu disebut Yesus. Jadi kalian tuh harus berakal, jangan matikan akal. Kalau kau bilang Yesus itu Tuhan sekaligus Allah, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Padahal Maria diciptakan oleh Tuhan. Kan gak masuk akal ini Bang. Iya, makanya aku bilang tadi, yang sampai ke akal kita aja kita bahas. Kalau aku nanyakan sesuatu yang gak masuk ke akal kita, Ibu bisa jawab. Aku rasa percuma. Jadi sebenarnya Bang, kalau kau mengikuti data di Bibelmu, Yesus itu bukan Tuhan, makanya kau pura-pura menghilangkan akalmu.
Karena di Bibelmu Yesus bukan Tuhan, dia nabi, hamba, utusan, Mesias. Yang tidak tertulis di Bibelmu bang, kau imani. Yang tertulis nyata-nyata, dia hamba, dia rasul, utusan. Kau tidak imani loh yang tertulis. Ayo kenapa itu yang ada tertulis tidak kau imani? Tertulis secara letterlek di Bibelmu tidak kau imani. Sementara yang tidak tertulis kau imani. Gimana Jadi, itu? aku bahaskan sedikit ya Bu ya. Yang tertulis yang ku imani itu adalah gini. Dari Yesus, Tuhan Yesus sendiri sering itu mengumpamakan dia dengan ketuhan Allahnya. Nah, terus Yesus juga mengungkapkan dia itu adalah aku loh. Itu semua kalau ibu mau baca literasinya bisa dirangkum sendiri gitu. Nggak perlu panjang lebar untuk di sini. Jadi maksud aku di sini masuk. Oke, kalau kau nggak mau panjang lebar, coba kita pakai akal lagi. Akal sekaligus data ya. Oh, boleh. Yesus di Taman Getsemani bang, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kalau dia adalah Tuhan sekaligus Allah, kira-kira Yesus berdoa kepada siapa? Bersujud kepada siapa? Ini akal sekaligus data, dalil ada. Silakan. Yesus di Taman Getsemani maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, dia berdoa. Apakah menurutmu dia berdoa kepada dirinya? Dia sujud kepada dirinya? Akalmu di mana bang? Ayo. Oke, tentu enggak Bu. Dia berdoa ke Bapaknya, makanya aku bilang tadi itu Yesus itu anak. Jadi kalau dia berdoa kepada kuasa. Bapaknya, Kenapa kan kau harus bilang dia berdoa? adalah Tuhan. Kan kau bilang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri bang. Ya toh? Kalau dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, nah kenapa dia sujud? Dia sujud kepada pohon atau Oke, kepada beri siapa? aku 1 menit menjelaskan. Jadi gini, Tuhan itu punya banyak kepribadian yang nggak boleh saling bertabrakan. Contohnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penghakim. Kalau dia cuma menggunakan Maha Pengasih, dia bakal ampuni kita semua. Kalau dia Maha Penghakim, dia bakal hapuskan semua orang kafir, terus jadi Muslim semua. Nah, jadi yang mana mau dipilih Tuhan? Nggak bisa bertabrakan. Nah, itu Di dalam Bible ada yang namanya. Nggak usah kau jelaskan yang tidak ada data. Kita berdiskusi ilmiah pakai dalil. Kalau cuma asumsimu, aduh, capek dengernya. Di dalam Bibelmu dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Sementara kau imani Tuhan ini yang turun ke bumi. Nah, memang bukan. Terus Yesus ini siapa? Yesus itu Tuhan. Loh kan Tuhan bukan manusia, gimana bang ini? Yang bilang Yesus Gila. manusia siapa coba? Yang dilahirkan Maria apa? Tuhan Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan atau manusia? Ya kan? Yang Padahal di Bibelmu Bunda di Maria dalam itu ibu, anak Tuhan Yesus yang diutus ke bumi. Iya, yang dilahirkan kan Tuhan. Sementara di dalam bilangan 23 Tuhan itu bukan manusia. Ibu harusnya kau kutip mengimani? kata Jadi kau anak itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu dikutip Bu, pakai tanda kutip. Jadi ibu nggak Tuhan mau di situ. Tuhan itu bukan manusia. Sementara kau bilang Maria melahirkan Tuhan. Jadi kau sendiri kontradiksi dengan Bibelmu sendiri. Karena di dalam Bibel, Bang, Tuhan itu bukan manusia. Tuh kan? Kemudian di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, kenapa Tuhan manusia yang dilahirkan oleh Maria ini, ya manusia kan pasti melahirkan manusia. Nah, kau Tuhan kan Bang, coba. Bagaimana seorang, di sini saya kasih sedikit gambaran ya. Seorang perempuan yang melahirkan itu Bang, lahir tuh penuh darah, najis tuh darah ya, lendir. Kecuali manusia yang lahir Ibu ya. itu nggak Kencing, najis. bentar dulu. Kok sebentar kita ke situ ya. Darah, lendir, kadang kencing, kadang-kadang beol, saking sakitnya itu kalau orang melahirkan. Kita ini mengalami melahirkan Bang. Ya kalau nggak ngeden ini Maria ini nggak lahir Yesus. Karena dulu belum ada sesar, belum ada sesar. Jadi lucu aja kalau Tuhan dilahirkan Bang. Tuhan itu maha suci. Bukan Tuhan itu jorok. Apa Tuhan mau dikatakan Tuhanmu jorok? Keluar bersama najis. Tuhan itu maha suci loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah maha suci dan maha tinggi. Kami muliakan Tuhan kami itu orang Islam, enggak kami hinakan. Dilahirkan. Masa ada Tuhan maha suci keluar bersama najis? Aduh ya Allah. Kotor itu Bang. Kita perempuan itu Bang 40 hari itu dalam keadaan. Enggak, ini otakmu dulu Bang, otakmu baru kita ke data, otakmu akalmu. Nah, kalau akal boleh Bu, kalau untuk otak jangan dipakai Dan bahasa-bahasa. berkesesuaian dengan data, Bang. Ya kan akal Bang, dengarlah dulu Bang. Nah, ini pernyataan saya Bang, logika saya berkesesuaian dengan data. Karena di Bibelmu Yesus tidak ada, kalau Yesus itu Tuhan nggak ada Bang. Datanya pun itu masuk akal, masa Tuhan dilahirkan? Di Bibel pun Yesus bukan Tuhan, jadi kebenaran itu Bang. Berkesesuaiannya data dalil yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Kau mengimani tidak ada data-datanya. Secara logika pun tertolak.
Ya tuh. Nanti kalau Masa udah bisa itu Yesus keluar dari itu Bang, itu aja judulnya itu temanya Yesus keluar dari mana? Harusnya kau itu secara manusia diberi kesempurnaan akal, harusnya kau berpikir masa Tuhan keluar dari itu? Saya aja ngeri-ngeri nyebutnya ya. Karena sesuatu yang Nah, udah boleh harus silahkan. Bu, jadi Yesus itu keluarnya dari